Saya akan mulai tentang pertanyaan. Kenapa seorang muslim harus belajar agama? Harus mempelajari ilmu agama. Pertanyaan ini mungkin mengada-ada ya, tapi saya lihat memang banyak orang Islam itu yang merasa cukup dengan apa yang dia punya itu, Pak. Sehingga tidak ada lagi kemauan belajar. Itu. Sementara ketika seseorang ingin memantapkan keislamannya, meneguhkan keimanannya, membaguskan ibadahnya, memperindah akhlaknya, benar dalam muamalahnya, jawabnya cuma satu: belajar, Pak. Belajar. Itu mengapa para sahabat dulu di tengah-tengah Rasulullah yang namanya membuat majelis ilmu itu setiap hari. Jadi setiap selesai sholat itu nggak pada pulang, Pak. Mereka bikin halaqah, ya, kumpul beberapa sahabat, kemudian Nabi memberikan taujih atau penerangan-penerangan. Dan itu menjadi sebuah, kalau bahasa kita, habits, kebiasaan. Tidak ada hari kecuali orang bicara ilmu. Tidak ada hari kecuali para sahabat setiap nafas mendapatkan tambahan pengetahuan. Dan itu langsung di bawah bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajar kalau kemudian orang-orang terdahulu itu memiliki satu ghirah, kecemburuan yang kuat terhadap agamanya. Mereka bukan hanya menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga bisa memahami tentang harus apa yang saya lakukan untuk agama ini. Jadi ini berangkat dari sejarah bahwa ternyata yang namanya majelis ilmu itu sudah dibangun dari semenjak Rasulullah masih di tengah para sahabat. Karena kuncinya di sini. Nah, sebagai satu mukaddimah, ya, mengawali kajian pertama untuk saya ini, biar kita nanti tidak salah. Ada beberapa alasan kenapa kita harus memperdalam ilmu agama. Ya. Kalau urusan dunia itu saya kira nggak perlu dikaji begini juga sudah ngerti. Wong ketika Nabi ditanya mahiyat dunia, apa itu dunia ya Rasul? Kata Nabi, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalau urusan dunia antum lebih ngerti, nggak perlu jelasin. Itu. Tapi ketika urusan yang berkaitan dengan agama, nah itu perlu penjelasan, Pak. Jadi bagaimana Bapak ngurusi dunia itu nggak usah dikumpul-kumpul, nggak usah, udah ngerti semua kok. Cara membungkus gula, cara menaruh pakaian di etalase biar kelihatan indah, bagaimana cara menata makanan biar orang tertarik, itu nggak usah didalili. Antum a'lamu, kamu lebih ngerti. Itu. Tapi kalau agama nggak boleh sembarangan. Ada beberapa alasan mengapa seseorang harus belajar agama dan apa adab-adabnya. Kita mulai dari dasar dulu ini, Pak. Karena kalau nanti ini tidak dipahami, biasanya nanti pembelajarannya akan menjadi tidak tertata. Adab orang menuntut ilmu itu pertama yang harus ditanamkan adalah ikhlas karena Allah. Jadi yang bisa menguatkan semangat dalam thalabul ilmi itu adalah dimulai dari ikhlas. Ikhlas lillah, karena Allah. Saya datang dari kalian, bapak-bapak datang dari berbagai macam penjuru dari rumah, itu karena Allah. Maka ini penting sekali. Kenapa harus ikhlas? Karena sesungguhnya yang akan menjadi pengabsahan dari semua amalan kita itu pada persoalan niat.
Bahkan ilmu ini nanti akan bermanfaat kalau diawali dengan niat yang benar. Karena itu pertama, mari saya ajak, yuk luruskan niat Pak. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jangan karena enggak enak dengan Pak penasehat atau dengan Pak Ketua, enggak. Pokoknya belajar ilmu itu karena Allah. Yang kedua, kenapa harus belajar ilmu agama? Karena untuk menghilangkan kebutuhan dari dirinya dan orang lain. Jadi orang menuntut ilmu, belajar seperti ini adalah agar kita tidak bodoh. Termasuk yang ngajari itu biar nggak bodoh Pak. Sebab kalau ilmu para ustadz itu tidak digunakan, dia tidak akan menyatu. Tapi kalau selalu digunakan, terasah dia. Nah, di dalam Islam ini kita sangat dilarang Pak menjadi orang bodoh itu. Karena orang bodoh itu ternyata termasuk satu di antara 6 gulungan yang nanti akan masuk neraka. Nggak perlu pakai hisab. Artinya langsung begitu muncul langsung bablas itu, malah enak cepet gitu ya. Nah, iya. Nggak lama-lama nunggu toh. Iya. Malah cepet itu. Tapi kan seolah-olah nggak dihargai jerih payah kita kan? Iya. Sittatun yadkhulunar qoblal hisab bisittah, kata Nabi. Ada 6 gulungan yang nanti itu ketika masuk neraka itu tanpa hisab. Begitu sudah dikumpul di alam mahsyar langsung digelandang ke neraka. Satu diantaranya ahlul rustak wal jahil, orang awam yang bodoh Pak. Jadi jangan salah, jangan disangka orang bodoh itu nanti lolos. Kenapa udah dalam catatan amal nggak pernah sholat? Saya dulu nggak ngerti ilmunya sholat, ya Allah. Disangkanya kalau ngomong gitu langsung, oh ya udah kalau gitu tak maafin. Enggak. Iya. Itu langsung malah, ya udah kalau gitu kamu nggak usah pakai dikisap. Mau dikisap apanya? Langsung menikmati neraka. Itu orang bodoh Pak. Ya. Maka nggak boleh jadi umat Islam itu bodoh Pak. Ya. Meskipun nanti dalam mengamalkan ajaran menurut kemampuan masing-masing itu. Ya kalau dalam belajar ternyata yang satu lebih paham satunya kurang, ya amalkan yang kita pahami dulu. Tapi kita harus keluar dari persoalan kebutuhan. Ya. Sampai dalam urusan amaliyah itu. Ustadz itu kalau nggak hati-hati bisa menyesatkan jamaah. Itu Pak. Makanya kan diwanti-wanti dalam Quran surat 17 ayat 36 itu yang sering saya baca itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqfu ma laisa laka bi'ilmun innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surat Al-Isra. Dan janganlah kamu melakukan sesuatu pun, tentu ini berkaitan dengan amalan ibadah Pak ya, yang kamu tidak tahu tentang ilmunya. Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu, semua nanti akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita harus punya ilmu, kalau enggak bakal dituntut. Ketika Anda takbir begini, Anda harus tahu alasannya kenapa udah takbir begini. Oh dalilnya ada itu. Ada yang takbirnya ngejut. Oh, Anda harus tahu itu. Kenapa harus ngejut dulu? Ada dalilnya. Ya, karena guru saya ngejut, maka saya ikut ngejut. Harus ditanya Pak. Mungkin ada yang versi baru miring begini. Siapa tahu ada. Silakan. Tapi harus tahu dalilnya. Termasuk yang muter-muter, terserah aja mau diputar berapa kali. Yang penting antum tahu dalilnya. Lakin laisalal dalail, tapi kalau nggak ada dalilnya, jangan sekali-kali kalian kerjakan. Kenapa? Berat tuntutan Allah itu. Lah untuk menjadi yakin, jawabnya harus punya ilmu. Orang tuh kalau punya ilmu ibadah itu mantep Pak.
Bapak Ibu. Iya, nggak mudah goncang. Itu. Walaupun beda, tapi punya keyakinan. Itu. Kenapa Anda ketika rukuk kok tangan dulu, bukan lutut dulu? Terserah. Saya lutut dulu karena saya punya dalil. Itu. Mungkin antum tangan dulu. Anda punya dalil silahkan. Yang penting dalilnya bisa dipercaya. Nah, itu. Jadi tujuan thalabul ilmi ini agar kita keluar dari kebodohan. Saya ini udah pinter, ngapain ngaji lagi? Nah, kalau sudah pinter, ngajar. Itu, kan gitu. Kalau udah pinter, ngajar. Jangan jadi mustamik terus, saja menjadi da'i, penyeru juga. Itu. Tapi saya belum bisa ngajar, nah belajar berarti. Itu konsepnya. Yang ketiga, adab menuntut ilmu itu, ya, berniat menuntut ilmu untuk membela syariat agama ini, bukan untuk gagah-gagahan, bukan karena pengen dibilang oh alim biar disebut ustadz. Enggak, bapak-bapak nggak usah manggil saya ustadz, panggil aja biasa mas atau siapalah gitu. Siapapun yang belajar agama, dia harus memiliki nawaitu untuk menjaga syariat ini. Sebab bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwah sekalian, kalau kita ini nggak lagi membuka Al-Quran, membuka hadis-hadis Nabi, nanti syariat ini lambat laun akan lepas satu persatu, Pak. Ya, jangan nggak percaya. Mulai ditinggalkan orang syariat nanti, bahkan mulai dicurigai orang. Sekarang ini sudah sering dengar kan, kalau dengar syariat gitu pada merinding kan, itu udah mulai ketakutan. Padahal hidup kita ini pakai syariat. Kalau nggak pakai syariat, kacau kita ini. Saya, bapak, ibu bisa beradab karena ada syariat. Bisa menghindari makanan yang haram, minuman yang haram karena ada syariat. Dengan tetangga baik karena ada syariat. Itu. Coba kalau syariat itu nggak dikaji, nah, maka jangan curiga sama syariat. Jadi tugas satu nawaitu kita belajar ini, bapak-bapak dan saudaraku, ibu-ibu sekalian, saya ulang-ulang ini ya. Pertama, ikhlas karena Allah, adabnya. Yang kedua, agar kita keluar dari kebodohan. Diri kita biar nggak bodoh dan orang lain biar tidak bodoh. Karena bodoh itu tidak menguntungkan. Yang ketiga, belajar itu dalam rangka menjaga syariat agama Islam. Itu. Adapun nanti kok ada yang menyebut ustadz, itu bukan sebuah tujuan, bukan. Itu. Yang keempat, ya, taklim atau belajar ilmu agama itu dilaksanakan dalam rangka mengamalkan ilmu yang kita dapatkan nanti. Jadi Islam yang kita peluk ini ya bapak-bapak dan saudaraku, ibu-ibu semua ya, itu kan ada beberapa kewajiban yang kita lakukan. Islam yang kita peluk ini, pertama kita harus mengimani Islam secara totalitas. Jangan ada yang ragu-ragu. Innad dina indallahil Islam. Mengimani Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan satu aba-aba, wa may yabtaghi ghairal islam madina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Al-Imran 85. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tertolaklah agama itu, dan kelak di sisi Allah dia termasuk orang yang merugi. Ini harus dipegang penuh. Walaupun di luar sana mengatakan semua agama baik, silahkan saja, tapi seorang muslim harus memegang prinsip ini. Diimani, Pak. Islam harus diimani penuh hati. Jangan ada yang bimbang. Itu. Walaupun banyak yang menghujat. Itu. Setelah Islam diimani, diilmui.
Banyak orang itu pada bangga jadi orang tapi nggak pakai ilmu. Iya, akhirnya beribadah dengan kebodohan, bahkan bermuamalah dengan kebodohan, berakidah dengan kebodohan. Kenapa? Karena tidak diilmu Islam tadi. Dan kita jujur aja, waktu kita untuk mengilmui Islam itu lebih sedikit dibandingkan dengan waktu ngurusi dunia. Betul kan? Nah, apalagi mohon maaf ini, saudara-saudaraku dari Padang kan rata-rata kan pedagang kan ya. Itu kalau di persentase mungkin yang di pikiran lebih banyak urusan dagang daripada urusan ilmu. Ya. Ini ngajinya kan sebulan sekali nih tadi. Waduh, ngaji sebulan sekali. Kalau mikirin dagangan berapa bulan sekali? Kira-kira adil nggak itu? Ya. Sementara yang mau kita raih kehidupan akhirat yang selamat kan? Siapa nggak kira-kira itu? Sulit Pak, sulit sekali. Jomplang kita tidak imbang. Waktu habis ngurusi dunia, tapi ngurusi agama hanya sisa. Ini kan sisa-sisa tadi dari pagi sampai sore tadi kan sudah ngurusin dagangan semua kan? Nah, makanya udah pada lesu jam sekian iya. Entah masuk entah tidak, tapi ya insya Allah masuklah ya gitu. Itu. Bayangkan aja kita mengimani Islam, mengilmui Islam. Yang ketiga, mendakwahkan, mengamalkan Islam dulu, mengamalkan Islam. Apa yang nanti sudah kita ketahui lewat kajian-kajian itu harus ditasyarufkan, dipraktekkan betul dalam kehidupan nyata. Jangan hanya ngumpulin teori. Karena nanti kalau sudah kita ngaji lebih dalam itu kan nanti akan masuk masalah amalan-amalan harian, Maya. Udah cukup kalau masalah pengetahuan informasi, tapi begitu sampai kepada pentasyarufan pengamalan, nah itu yang kadang-kadang belum bisa kita praktekkan. Itu ngaji itu nggak usah banyak-banyak, tapi begitu sudah ketemu dan itu benar menurut Quran dan hadis, kerjakan. Nggak usah nunggu tuntas, nggak akan pernah tuntas. Saya baru ingin sholat, kalau sudah seperti sholatnya Nabi sampai meninggal nggak akan bisa sampai. Iya. Nggak akan bisa. Saya ingin berdoa, baru akan berdoa kalau sudah bisa menyayangi doanya Rasulullah atau doanya Ali. Jangan pernah mimpi, nggak akan pernah bisa. Ya sudah, semampu kita dikerjakan. Nah, setelah mengimani, mengilmi, mengamalkan, ini yang keempat, mendakwahkan Islam. Ya. Dan mendakwahkan Islam itu bukan tugasnya Pak Ustadz, Pak Kiai, enggak. Setiap kita punya kewajiban mendakwahkan Islam menurut kapasitas kemampuan masing-masing. Kalau Ustadz atau para mubalik ada yang jamaahnya ribuan, ya memang ilmu mereka kuat. Ada yang hanya kapasitasnya 500 orang, masa mantap. Ada yang mampu mengajar 100 orang, ngajar. Ada yang cuma mampu ngajar 10 orang, dakwah. Bahkan ketika bapak-bapak belum sempat diundang orang untuk ngisi pengajian, ada mad'u, ada objek dakwah. Di mana? Di rumah. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan wargamu dari api neraka. Maka betul kata Nabi, balighu anni walau ayah, itu sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Karena Nabi tahu bahwa setiap pribadi muslim mesti dia punya ilmu, dan tidak pernah dipatok berapa orang harus mendengarkan ilmunya. Iya. Jadi nggak ada Pak yang terlepas dari tugas dakwah itu. Setiap kita adalah pelaku dakwah. Kita sisir dari lingkungan yang terkecil, ibda binafsik, kemudian keluarga. Mulai kita bayangkan, silakan udah bayangkan Uni, iya, udah pakai jilbab belum di rumah. Kalau ke pasar bagaimana cara pakai busananya, anak-anak gadis kita bagaimana, bujang kita bagaimana, itu semua adalah
kewajiban kita. Gitu. Nah, setelah mengimani, mengilmui, mengamalkan, mendakwakan, yang paling berat kelima, sabar dalam berislam. Sabar di dalam mengimani Islam, sabar dalam mengilmuinya, sabar dalam mendakwahkannya, sabar dalam mengamalkannya. Semua butuh kesabaran. Kalau malam ini yang hadir, ya perkiraan saya ini kurang lebih 500 lah. Ya pokoknya bikin aja angka ini. Kalau nanti pas pengajian berikut kok tinggal separuh, berarti kurang sabar. Kurang sabar. Ini perlu sabar Pak, begini nih Pak. Betul. Nggak akan jadi ibadah kita ini kalau nggak ada diliputi rasa sabar. Perlu sabar. Nah, itu etikat atau adab kita menuntut ilmu. Jadi ilmu yang kita dapatkan tadi bukan sekedar untuk kita hafal, tetapi harus tasarrufkan. Kemudian ada berikutnya, ya. Harus sabar dalam waktu yang lama. Nah ini juga sabar. Ngaji itu enggak ada batasnya kan? Katanya dari ayunan sampai liang lahat. Walaupun sebetulnya sampai liang lahat udah nggak bisa ngaji lagi itu, udah nggak bisa nyerap kan? Iya. Dia hanya bisa menerima setelah saat nafas masih ada, saat bisa mendengarkan talqin. Kalau sudah terbujur udah nggak bisa menerima apa-apa lagi, tinggal didoain aja. Itu untuk menggambarkan bahwa volume isi belajar agama itu, mempelajari agama itu harus waktunya lama Pak. Nggak bisa hanya sebulan ngaji begini ya. Kalau kata Imam Syafi'i itu zaman, waktunya harus panjang itu. Nah ini adalah poin-poin penting yang perlu saya sampaikan pada pengajian perdana malam hari ini tentang pentingnya menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan pengantar ini nanti ke depan semangat jamaah sekalian akan tetap terjaga. Ya. Nggak usah milih-milih entah yang isi siapa, yang penting yang disampaikan isi Quran dan hadis sahih, terima Pak. Udah. Karena kita sendiri sadar sekarang ini waktu kita untuk belajar agama sangat sedikit. Itu. Poin pertama tentang adab belajar, urgensinya belajar agama. Urgensinya belajar agama itu seperti ini. Nah sekarang tahap kedua, poin kedua. Kira-kira kalau kami menghadiri majelis ilmu itu manfaatnya apa? Kan gitu. Sementara kita malam ini harus menyiapkan, mengemas barang, mengepak barang untuk dijual besok pagi yang berdagang. Ya. Ini harus kita potong waktu kita ngurusi dunia untuk belajar agama, bikin majelis ilmu. Kira-kira faedahnya apa kita kumpul-kumpul seperti ini Pak? Saya akan sebutkan beberapa keutamaan majelis ilmu, keutamaan orang yang mau menuntut ilmu. Walaupun saya yakin jamaah sudah banyak dan sering mendengar hadis-hadis yang akan saya sampaikan ini, tapi biar lebih mengunci lagi, lebih kuat lagi. Pertama, ini keutamaan orang yang menghadiri majelis ilmu ini Bapak Ibu, bahwa orang yang menuntut ilmu itu akan dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala jalan menuju ke surga. Cuma masalahnya kalau dengar surga tertarik enggak Bapak-bapak? Kalau dengar surga, saya enggak tertarik, nah kacau ini, ya sudah. Iya. Tertarik dulu. Jadi orang yang kumpul-kumpul, duduk-duduk di majelis ilmu itu, orang yang menuntut ilmu itu menjadi jalan dimudahkannya yang bersangkutan masuk surga. Padahal sebagaimana informasi yang sudah kita terima, surga itu adalah puncak kenikmatan ketika kita sudah hidup di alam akhirat.
alam yang sesungguhnya. Kalau ini cuma alam sementara, sudah ngerti alam sementara. Tapi kita sering salah, yang alam sementara kita habis-habiskan, yang untuk alam abadi kita mainkan. Mestinya kita rubah cara pikir. Mana hujahnya, dalilnya? Hadis riwayat Muslim, hadis ini masyhur. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Sering dengar hadis itu ya. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, ya, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Itu yang datang dari jauh tadi, Pak C, umur sudah nyampe, naik motor, kadang-kadang ketika disorot dari sono kabur hingga masuk Siring, enggak apa-apa, dinikmati, tapi jangan menyengaja masuk Siring. Itu dihargai. Tadi jamaah yang dari rumah ke sini mungkin ada yang jaraknya 200 meter, 500 meter, mungkin malah 1 kilo. Pak Sabri ada ya 500 meter lebih ya, malah nggak usah dirisaukan. Semakin jauh semakin peluangnya besar untuk menuju ke surga. Harusnya termotivasi gini Pak Haji. Apalagi cuma beberapa langkah sudah sampai di majelis ilmu. Nggak perlu payah-payah nyebrang sungai, nyebrang lautan. Hanya lapas cukup jalan kaki nyampe sini. Yes, sekali lagi, maka sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan orang itu masuk surga. Tentu kita pengen Bapak Ibu masuk surga ya. Nah, monggo bareng-bareng kita hidupkan majelis ilmu. Kalau ada undangan pengajian itu yang apa Pak? Yang respon gitu. Jangan ngaji lagi. Kapan nonton TV? Alah, masih nonton TV. Zaman begini kok masih sempat. Ya. Yang kedua, apa manfaatnya menghadiri majelis ilmu? Orang yang pergi ke masjid untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya akan memperoleh pahala seperti orang yang berhaji dengan sempurna. Saya ulangi, siapapun yang pergi ke masjid Allah untuk mempelajari sebuah kebaikan atau agama, kemudian dia mengajarkannya, maka baginya memperoleh pahala seperti pahala orang yang berhaji dengan sempurna. Gak perlu berangkat haji kalau belum punya duit, kalau belum istitoah, bisa ditebus. Salah satunya dengan cara seperti ini. Ya. Mana dalilnya? Hadis rawahu Tabrani, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Man ghada ilal masjid, ghada itu artinya meruput ya. Ghada itu artinya buru-buru, cepat-cepat Pak ya. Termasuk udah tahu nih pengajiannya pada Isya jam 19.30 misalnya, itu sudah disiapin betul gitu. Maka kalau yang biasa terlambat dirubah sekarang itu. Ngaji jam 8 tet mulai. Ya. Tapi yang sono enggak sih sering telat, jangan ngikutin yang suka telat. Jangan. Buat apa wal asr lalu dibaca itu kan tertib waktu Pak. Namanya ghadan Pak, cepet-cepet buru-buru. Ya. Saya mohon maaf Pak. Bagi saya lebih baik saya menunggu jamaah daripada saya ditunggu jamaah. Lu tadi kok terlambat? Saya nggak terlambat, saya sholat dulu di sini. Saya nggak terlambat. Jadi jangan mencontoh ustadz yang suka terlambat. Karena ustadznya suka terlambat, jamaahnya ikutan terlambat. Allah, paling ustadznya belum datang, lah ini salah juga. Tapi jangan kerjain ustadznya sudah dari tadi, jamaahnya masih ngerokok, nyantai. Nah ini namanya
nggak nyambung itu. Godan itu cepat Pak, respon. Man ghada ilal masjid la yuridu illa ayata'allama khairan aw yu'allamahu kana lahu ka'ajrin hajan taman hijana. Barang siapa yang pergi ke masjid seperti kita ini dan tidak menghendaki sesuatu kecuali untuk mempelajari kebaikan atau untuk mengajarkan kebaikan. Saya mengajarkan, Bapak ingin belajar, maka baginya pahala seperti orang yang melakukan haji dengan sempurna. Taman itu sempurna Pak, Masya Allah. Hanya datang ke sini. Maka ketika ada perasaan males, bayangkan hadis ini Pak. Sekarang ini mau haji saja sulit. Jangankan yang belum daftar Pak, yang sudah daftar itu belum tentu berangkat. Iya. Daftar belum, ya, badan sakit-sakitan, duit belum punya, kapan berangkatnya? Yang sudah puluhan tahun nunggu belum tentu berangkat. Ini ada hadis baru, tapi juga jangan gara-gara hadis ini yang muda-muda nggak mau daftar haji. Wah udah aman nih kita, nggak usah berangkat haji, kita ngapo? Itu ada hadis, cukup ngaji saja. Enggak gitulah. Iya, artinya begitu Allah memuliakan orang-orang yang menghadiri majelis ilmu. Jangan diremehkan Pak. Nanti nggak ada lagi di surga itu pengajian, di neraka nggak ada pengajian. Sekarang ini ngajinya itu. Wah pengen ngaji saya sudah sekarat, udah nggak boleh ikut lagi sekarat ngaji itu. Iya, bukan rombongan lagi nanti. Dan nyesel itu ada nanti di akhir kehidupan.